Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Pratama Putri dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Pembelajaran daring dan pengenalan mata pelajaran yang ditempuh. 2. Pentingnya memahami tata tertib guna membangun budaya kerja. 3. Pedoman PKL SMK. Pertama-tama kita akan membahas tentang pembelajaran daring dan pengenalan mata pelajaran yang ditempuh. Pembelajaran daring menurut Ali dalam Trins Dewi dan Mulyani 2020, pembelajaran daring adalah penggunaan internet untuk melakukan akses materi belajar, untuk melakukan interaksi dengan materi, instruktur atau guru atau dosen, dan pembelajaran yang lain, untuk mendapatkan dukungan selama proses pembelajaran yang bertujuan agar memperoleh pengetahuan, menciptakan pemahaman, dan untuk berkembang dari pengalaman belajar. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Analisis kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran daring. 1. Kelebihannya ialah mudah mengetahui info dan mengakses materi atau belajar ajar yang diberi guru. 2. Pengumpulan penugasan simpel dan tenggat waktu yang sudah tertera. Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Mengurangi pengeluaran. Lebih praktis karena memakai aplikasi yang mudah digunakan. Mudah dalam menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan lainnya selama pembelajaran. Pendidik dan peserta didik belajar penggunaan teknologi. Kemudahan pendidik dalam memberikan dan menyampaikan bahan ajar. Analisis kelebihan dan kekurangan metode belajar daring. Kekurangannya ialah 1. Membutuhkan jaringan internet yang stabil. 2. Kesulitan jaringan yang mempengaruhi konsentrasi peserta didik. 3. Ketidaktergantungan tempat dan waktu. 4. Kekurangan dalam masing-masing aplikasi belajar. Dampak positif dan dampak negatif metode pembelajaran daring. 1. Dampak positifnya yaitu meminimalisir dan mengurangi laju penyebaran penyakit COVID-19. Menumbuhkan kemandirian belajar siswa ataupun mahasiswa. Metode pembelajaran lebih variatif dan waktu yang fleksibel. Mengenal teknologi atau platform pembelajaran daring. Penjelasan dosen atau guru bisa direkam sehingga bisa diulang lagi. Pembelajaran bisa mengembangkan bakat karena jam yang fleksibel. Lebih sering berkumpul dengan keluarga atau quality time. Dampak positif dan dampak negatif metode pembelajaran daring. Dampak negatifnya ialah kurangnya pemahaman materi yang disampaikan guru atau dosen, kurang fokus, pelajaran merasa lelah secara fisik, penggunaan kuota yang boros, kurang semangat dalam belajar. Dampak positif dan dampak negatif metode pembelajaran daring. Dampak negatifnya yaitu banyak siswa yang mengalami kecemasan berlebihan atau stres, timbulnya rasa bosan karena hanya melakukan aktivitas belajar, penurunan motivasi belajar dan rasa malas dari para siswa, pengeluaran biaya lebih untuk membeli kuota, guru sulit mengontrol siswanya karena jarak, penilaian tugas kurang objektif dan siswa menganggap remeh tugas yang diberikan. Yang kedua, kita akan membahas tentang pentingnya memahami tata tertib guna membangun budaya kerja. Tata tertib etimologi atau sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Amir Dem Indra Kusuma sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan. Budaya kerja kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Pelanggaran terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Bagaimana cara mendeteksi budaya kerja di kantor? Caranya yaitu 1. Perhatikan kebersihan dan keterawatan area bersama yang ada di tempat kerja. 2. Perhatikan pemakaian fasilitas penunjang yang disediakan kantor. 3. Perhatikan cara karyawan berinteraksi dengan sesama karyawan dan pimpinan secara umum.
Yang ketiga, kita akan membahas tentang pedoman PKL SMK. Proses pembelajaran di dunia kerja atau DUDI disebut dengan praktik kerja lapangan atau PKL untuk penerapan, pemantapan, dan peningkatan kompetensi. Pelaksanaan PKL melibatkan praktisi yang berpengalaman di bidangnya melalui pembimbing praktik. Pedoman PKL juga mempunyai dasar hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan PKL yaitu memberikan pengalaman kerja langsung atau real untuk menanamkan iklim yang kerja positif yang berorientasi pada peduli, mutu, proses, dan hasil kerja. 2. Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja menghadapi tuntunan pasar kerja global. 3. Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.